pada pertarungan antara tauhid dan kekafiran. Saya kira segitu. Saya ingin menjelaskan Dajjal secara di tengah-tengah kita. Meskipun yang muncul adalah sifat-sifat. Salah satu sifat yang disebut oleh Dajjal dan Kadzabun adalah pendusta. Dan Dajjal itu kata Nabi tidak satu mata, tapi dua mata. Tapi matanya satu, tidak berfungsi. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan kaum muslimin, sekecil apapun kesalahannya dia prototip. Ada bendera bertuliskan lafaz la ilaha illallah, proses hukum. GNPR punya harta, punya dana sekian 3,5 miliar, proses sudah dari mana? Disebut sebagai mati dan sebagainya. Di padahal ada bendera bertuliskan Metallica, Slang dan sebagainya tidak diproses. Ada dana masuk ke kelompoknya Ahok 30 miliar tidak diproses. Jadi Dajjal dan Kadzabun adalah bermata dua di atas, satu tidak berfungsi, jadi dia tutup mata. Kalau kegiatan itu dilakukan oleh kawan-kawan mereka, dan kita tegaskan hadis Al-Hakim itu jelas sekali. Karena pada sekarang ada sanawatul khada'at, yakni masa-masa kebingungan, kegalauan. Jadi pendusta yang ada benar, yang benar yang ada dusta, dan kepemimpinan dipegang oleh para pengkhianat. Ini luar biasa. Para pengkhianat dan juga orang-orang hidup tersisihkan. Inilah fenomena yang kita hadapi saat ini, sehingga umat harus bergerak. Itu Qayyim Az-Zawji sekali lagi beliau menyebutkan ciri godaan jebakan di Yusuf ada 7 kata. Saya ambil nomor 6-nya saja untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Umi dengan Ibu Sufi tadi. Nomor 6 menyatakan kata Ibnu Qayyim, iblis itu kadang-kadang menjebak pada ibadah yang dilakukan sesuatu yang utama, tapi melalaikan yang lebih utama katanya. Melalaikan yang lebih utama. Sholat, zikir, tilawatul Quran itu ibadah yang utama. Tapi juga masyarakat yang perlu kita bina pendidikannya, ekonominya, disejahterakan politiknya, harus dibawa pangkuan kaum muslimin juga harus tidak boleh dilalaikan, harus dipegang oleh kaum muslimin. Jadi kadang-kadang kita kata Ibnu Qayyim, iblis itu menggoda pada sesuatu yang utama dan melalaikan yang lebih utama. Apa urusan-urusan rumah tangga? Banyak orang yang asik zikir di masjid, baca Quran, doa dan sebagainya, tapi di sekelilingnya mabok dibiarin gitu ya. Kemudian banyak wanita terseliweran tidak menutup aurat, ya. Pendidikan kacau balau, politik dikuasai oleh orang-orang yang munafik tadi dan sebagainya. Sehingga itu terlepas begitu saja. Kita harus berkali-kali lipat lagi, regenerasi lagi untuk membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kalau Ahok jadi, kita harus kembali ke nol lagi, bergerak lagi. Jadi supaya tidak lagi mulai dari nol, nah kita harus menang. Menangnya karena Allah, insya Allah. Nah, para hadirin sekalian, jadi itu di belakang ini sekarang nomor 6. Ya, suaminya banyak itu. Nomor 7 itu nanti akan para ulama, para kiai, para ustaz, para pejuang itu nanti akan disakiti dalam fitnah, nabi dan sebagainya. Makanya hati-hati terhadap jebakan-jebakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, dan saya yakin adanya Ibu Wi, ada Ibu Bida, Ibu Sufi dan sebagainya, ada ikhwan kita lagi yang lain ada sadari di sini, bergerak sama-sama kita bersahabat, ya, berteman satu perjuangan ukhuwah Islam, insyaallah ini menjadi kekuatan bersama, kekuatan jamaah, insyaallah. Ya Allah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Jadi kami berkata tipu al-wahid, setan itu akan makan kambing yang sendirian. Kita bukan berkata kambing yang tidak, tapi maksudnya setan itu akan sangat bisa menggoda, menghancurkan, memecah belah umat Islam yang terpolarisasi, terpecah-pecah. Mari kita satukan, satu hati, satu perasaan, satu pikiran, satu gerakan. InsyaAllah ini menjadi kekuatan bersama. Lillahi kalimatil izzul Islam wal muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-Fakir, Allah Ta'ala wa ilaihi al-masir. Walhamdulillah.